Nah, ingin jawab mempertanyakan. enggak, Masuknya jawab dulu. mu'attilah nantinya. Wallahu bikulli syai'in muhit itu Masuknya dipalingkan dari mu'attilah. mana sebenar-benarnya enggak? Coba saya lihat dulu. Yang wallahu bikulli syai'in Nanti muhit itu. kesannya tatil. Nanti tatil karena dohir ayatnya makna yadun ya yadun, istawa ya istaqorro, bukan Iya, istaula. buka dulu Kan gimana An-Nisa ayat istaula? 126 itu. Buka dulu Bentar, An-Nisa ayat bentar 126 dulu, itu. saya lagi bahas istawa dulu, kan lagi pembahasan istawa. Ya, ini Makanya juga kalau menyambung ke dimaknakan sana. istaula itu Ini sudah menyambung ke menyimpang, sana. sudah Iya, menyimpang. menyambung ke sana. Ini menyambung ke sana. Tidak ada. Iya, Ini nggak boleh bentar dulu, takwil jangan kan? ngomong. Coba antum buka An-Nisa ayat 126. Tunggu dulu, saya belum ngomong mas. Awal ini. Makanya ahli kalam itu menyimpang. Barakallahu Bukannya Assalamualaikum mentahkan, tapi warahmatullahi wabarakatuh. menyimpangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sorful abdi ang dohir itu udah menyimpang. Istawa kok istaula itu menyimpang. Iya, coba Namanya ini juga tak- tentang takwil. istawa ini. Allah Maha Namanya meliputi takwil. segala sesuatu, berarti Allah ada di mana-mana dong. Coba buka dulu. Kalau misalnya nggak ditakwil, berarti Allah ada di mana-mana maknanya. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Kalau nggak ditakwil, berarti Allah ada di mana-mana. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Ada ayatnya lagi, Allah di langit dan Allah yang di bumi. Kan ada juga ayatnya tuh. Sama aja kan, Ini Bang Raden ini ngomong apa sih? Allah dan di bumi. Pak mahasiswa, monggo kalau udahlah. mau dijawab silakan, saya menunggu jawaban itu. Kalau belum ada jawab, kalau tidak ada jawabannya memang saya rasa cukup. Anda sudah bertanya kepada saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Sekarang saya balik bertanya kepada Anda, tolong pertanyaan saya dijawab dengan referensi dari Salafus Saleh. Itu besarin tuh host, besarin host. Yang saya Masih ambil host, lu. dari besarin host. tafsir yang terkait dengan ayat-ayat apa tadi? Ayat surah Maryam ayat 65. Surat Maryam ayat 6. Oke, saya ambil dalam bahasa Inggris. Karena mendownload At-Tabari agak lama. Oke. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Anda paham bahasa Inggris atau tidak? Tidak. Baik. Nah, di sini beliau menyebutkan asar daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga mengambil daripada Mujahid. Di atas itu Mujahid. Kemudian di bawah ada asar Ali bin Abi Thalib. Maryam ayat berapa? Ali bin Abi Thalib. Maryam ayat 65. 65. Oke. Maksud so worship him and abide patiently in this worship. Do you know of any who is similar to him? Hal ta'lamu lahu samiyya? Ali bin Abi Talha related to Ibn Abbas said that this mean, do you know any comparison or some dissimilar to the Lord? Kata Ibn Abbas, apakah engkau memiliki suatu perbandingan yang sama dengan Tuhan? Hal ta'lamu lahu samiyya? Kemudian Mujahid dan Sa'id bin Jubair, kata ada Ibnu Jurais ya, bukan Al-Durjani, Ibnu Jurais dan yang lainnya mengatakan perkara yang sama. Ikrimah menghubungkan ini bahwasanya Ibnu Abbas atau meriwayatkan, Ikrimah meriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan there is no one name Ar-Rahman other than him. Tidak ada nama Ar-Rahman kecuali seperti yang sama dengan dia. Tidak ada nama Ar-Rahman yang sama dengan dia. Blessed and exalted is he. Ya. Allah Ta'ala most holy is his name. Jadi Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian nama yang maha suci, ya. Most holy is his name. Jadi di sini terkait dengan apa? Hal ta'lamu lahu samiyah, asma wa sifat. Kemudian tentang comparison that any similar thing to the Lord, ya, adakah sesuatu yang zat yang sama dengan Allah? Tidak ada. Itu sudah termasuk asma wa sifat. Oke? Ya, bisa saya tanggapi. Kemudian kalau Anda melihat ini asar dari Ibnu Abbas ini jelas beliau menyebutkan asma wa sifat dikaitkan dengan uluhiyah atau ubudiyah. Di mana itu? Ya, itu disebut. Di kitab apa? Do you know any comparison or something similar to the Lord? Ya, di Dari kitab Ibnu Abbas. apa itu? Ini tafsirnya, Bang. Tafsir Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ibnu Juraij.
Ibnu Abbas tidak bilang do you know itu. Beliau cuma Iyalah, ini terjemah Iya. dalam bentuk bahasa Inggris. Iya, do you know itu kan Sekarang Anda percaya nggak ini perkataan Ibnu Abbas? nggak percaya. Yang saya percaya yang ada di hadapan saya, yang saya baca pakai bahasa Arab. Oh, yang harus di depan Anda baru Anda percaya. Bagaimana Itu apa kita Ibnu berdiskusi saya? kalau begitu? Sejak Bagaimana kapan bisa saya sejak percaya? kapan Ibnu Abbas pakai bahasa Inggris? Ini saya tunjukkan Bang, ya Maryam Bang, ayat abang tahu, 16. asal abang tahu ya. Asal abang Oke. tahu dalam referensi berbahasa Inggris, orang-orang bermanhaj salaf itu lebih lengkap, abang tahu, lebih lengkap daripada hatta kepada Asy'ariyah sekalipun. Anda buka sunnah.com, Manhaj sunnah.com salaf. semua hadis-hadis di situ ada dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan Anda nggak ngerti bahasa Tobari di Inggris. dalam tafsir Tobari di dalam Quran surat Maryam ayat 65. Kalau harus mau lihat silakan dibesarkan. Saya baca di hadapan saya bukan pakai bahasa Inggris. Baik. Di dalam cuman ya kalau yang bawa bahasa Inggris prolog dulu. Saya itu ingat sekali. Paling penting yang bawakan Sahih Hadis Ustaz Nabi di Nggak dalam masalah kitab pakai bahasa Inggris. di dalam kitab Imam Suyuti menulis ini di dalam kitab Jami'us Shaghir. Imam Suyuti Ya, saya tidak mau bawa terkait hal ini. Saya cuma menyampaikan pentingnya bahasa Arab. Ahibbu, Nabi itu bersabda ahibbu Arabian li salasin li'anni Arabiyun li'anni Arabiyun wal Quran Arabiyun wal lugatul jannah Arabiyun. Saya rasa bagus, minta larang terserah. Tapi yang Ibnu Abbas katakan di sini, haddatsana Sa'id bin Utsman at-Tanawhi qala haddatsana Ibrahim bin Mahdi an Abbad bin Awam an Syu'bah an Anil Hasan bin itu kitab apa tadi? Maaf, kitab apa ini? Ini kitab apa ini? Tafsir At-Tabari dong. Tunjukkan screen-nya. Jami'ul Bayan At-Tabari dong. Masa Google berbahasa Inggris? An rajulin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu fi qoulihi hal ta'lamu lahu samian, qala yang dimaksud samian di situ syabihan. Dan ini Ibnu Abbas tidak mengatakan bahwasanya bahwa hadhil ayah ya tadullu ala tauhidil asma wa sifat. Tidak ada perkataan seperti itu. Begitu juga yang dikutip oleh Abu Ja'far At-Tabari dari Mujahid. Begitu juga yang dari siapa ini terakhir? Bacakan isinya, Dan jangan Anda tafsirkan. Haddatsani Isi Anda. Yahya bin Ibrahim Al-Mas'udi. Screen-nya jangan goyang-goyang. Qala haddatsana abi an abihi an jaddihi anil A'mash an Mujahid fi hadhihi al-ayah hal ta'lamu lahu samiyan qala hal ta'lamu lahu syabihan hal ta'lamu lahu masalan. Oke, baik sampai situ berhenti. Tidak ada. Hal ta'lamu Dari lamu sini- syabihan apa maksud dia? Dari sini. Apa maksud dia? Maksud siapa sih? Saya kan membacakan Coba terjemahnya, coba Anda amanah. Anda amanah terjemahkan itu. Anda amanah. Di mana perkataan bahwasanya pembagian tauhid? Aduh. Tidak di situ jelas kan? Tidak ada yang semisal dengannya. Memang jelas tidak Syabihan, ada yang tidak ada yang semisal. Ya, itulah kami katakan pemahaman tafsir asma wa sifat. kok kami katakan mana dong? Sekarang ini, Anda harus pahami dulu. Saya minta waktu dulu sebentar. Ini mahasiswa sudah kebablasan ini dari tadi. Ditanyakan redaksi malah bahasa Inggris dan Google. Kalau ingin berbicara tentang salaf kita harus fair play dan adil. Ini diskusi ilmiah, jangan menggiring opini yang Di situ tidak ada mahasiswa penyebutan mulai bahwa dari dia tauhid tadi, asma wa sifat, betul. saya menyimak Tetapi mulai di situ dari awal. jelas ada Saya indikasi menyimak dari awal, bahwasanya Imam At-Tabari mengatakan Allah tidak ada yang semisal dengannya. Saya Allah menyimak tidak ada dari yang awal. semisal dengannya. Sudah jelas bahwa kami juga beriman bahwasanya nama Allah dan sifat Allah tidak sama dengan Ini makhluknya. host, kalau Sudah selesai sama. Yai Nurut Taufik Redaksinya berbeda. Kalau Yai Nurut Taufik diturunkan, saya minta juga. Beliau ada enak. Kalau beliau diturunkan, saya minta Rizky juga diturunkan. Kan beda literasi kan? Beda literasi istilah. Isinya kan sama. Dari tadi Begini saja. saya Kita meminta mendiskusikan itu harus fair play ya. Kita diskusi harus fair play, kita mengikuti alur apa yang disampaikan Yai Hilman. Kalau memang benar-benar berbicara tentang salaf,
Mulai dari tadi 2 pertanyaan saja itu sudah di framing berlebihan oleh mahasiswa. Ini menunjukkan ketololan dan kebodohan mahasiswa. Bentar, anak saya Sampai nangis geram bentar. untuk mendengarkan hingga menggunakan referensi Maaf ya, disebutkan ya. turunin. Gini bang. Kalau saya katakan Anda tolol, gimana bang? Kan udah ada perjanjian, jangan menggunakan bahasa-bahasa kayak gitu. Gak boleh gitu teman. Ini kok Kalau di udah framing. nyakit tahu. Nggak usah pada congkak lah kalian tuh. Ini kok di framing. Kalau saya takut Rizky, saya itu capek dengan Imam Syafi'i saja tidak diskusi dengan orang bodoh. Saya tidak mengatakan dia ya. Saya bilang Imam Syafi'i tidak diskusi dengan orang bodoh. Apalagi takut itu. Tidak. Siapa yang takut Takut. Sama saya diblokir kok. 3 kali diblokir saya. Saya ngomong bentar, ngomong. Diskusi apa? Ngomong. Dengan begini, Mas. Ya kalau data by data oke. Data by data dilawan dengan kebohongan terus Jangan framing kebohongan. saya Pak punya Mas, kok. Saya tadi saya Bang- tunjukkan ya videonya di YouTube. Saya punya jejak digital ini. Jangan kalau bilang framing hati-hati, saya punya jejak digital. Kita punya rekamannya kok. Rekaman diskusi 3 part itu jelas. Jangan bicara framing. Kalau kami punya data Baik. baru masih bermain musik. Oke, perhatikan Ana bawa. Kalau memang Anda tidak puas hati tadi dengan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia Anda puas hati atau tidak? Gini ya, Pak mahasiswa kehidupan, Bapak mahasiswa. Oke, Pak, saya bacakan di situ. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus Sebentar, Pak. samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bentar dulu Pak. Sebentar, Pak. Biar tahu titik pertanyaan saya itu ada di mana. Saya itu, perhatikan baik-baik ya, Pak. Saya itu meminta kepada Anda untuk membawakan referensi yang membawa lafadz secara spesifik. Begitu. Dan saya referensi dari sebentar hadis ya, Nabi sebentar yang ya. spesifik tentang Jauharut Tauhid. Bawakan saya spesifik Ibnu Ibrahim Al-Laqani punya dalil spesifik Bisa kalau begitu. diskusi ndak ini, host? Kalau tidak ilmiah cukup Ya, lah. Anda mengatakan harus spesifik lapas per lapas. Maka di mana Ya, lapas per lapas berarti- Allah bila makan? Coba Ya, pada bawakan intinya saya berarti- Saya Al-Quran mengatakan- 6.600 ayat Al-Quran yang menyatakan Allah wujud bila makan. Bawakan saya. Kalau apa namanya mengatakan tadi itu wujud bila Bawakan makan. saya ayat Quran 6.600 ayat yang mengatakan Allah wujud bila makan. Cukup ya. Saya sudah beberapa kali diskusi dengan orang seperti dengan orang ini. Ih, kenapa Kabur dia, tidak ada ayatnya lapas Lah. per lapas. Kita mau diskusi apa? Gini, karena kenyataannya gini. Bawakan saya 6.600 ayat Al-Quran yang menyatakan Allah wujud bila makan, Allah wujud bila jihad. Enak sekali ya. Bilang kabur-kabur. Saya itu bisa saya tanggapi ini. Bisa saya tanggapi, host. Kalau begini, host saya cuman sarankan ya. Pemahaman Ini sifat 20 itu sekedar kacau. saran untuk host. Kalau begini, jangan perspektif masa. Ya, kalau begini Ini saya host. sudah bawakan di screenshot ini daripada para salaf ya. Kalau begini host ya. Jangan bilang saya tidak bawa dari salaf. Ya, Kalau begini host, bisa saya bicara. kabur aja, nggak usah cari Tidak, kesalahan. kami sudah membawakan referensi dong. Kenapa kabur? Ibnu Katsir itu. Kami Bawakan. bawa. Iya. Jangan di framing dong. Kami bawa jawabannya dong. Nah, Kami kalau bawa- Anda bilang spesifik harus lapas per lapas, maka pertanyaan saya, di mana ayat Al-Quran yang mengatakan Allah wujud bila makan, lafaz per lafaz? Boleh saya bicara host? Ini bagaimana ini host? Silakan. Silakan. Oke. Silakan Bang Cuman. Tadi sudah yang kami minta kepada Bapak yang agak jadi host, gini. ini sebentar. Host bisa enggak Rizky diturunkan dulu? Dari awal Kalau ente Anda kan mau minta dari Anda nanggapi orang, kalau Anda mau Anda nanggapi orang Tadi yang ribut itu si Raden. Takut Ustaz Rizky tidak ribut dari tadi. Nah, capek soalnya. Begini Pak, kita tanyakan apakah Anda jawabnya apa? Saya diem aja loh. Saya Kan capek awalnya soalnya. Yang tadi Anda muncul si Raden itu.
Ada itu ngoceh yang tak tahu adab dia Diamnya aja justru. saya ditakutin, apalagi saya ngomong. Bentar dulu. Dari awal pembicaraan ente kan ngomong mana dalil spesifik Raden, tolong ini ngerayain antara saya Maulid. dengan Hilman. Bang, Dengar Saya dulu. nggak mengizinkan Anda bicara, Anda diam. Anda ambil Bah. wudhu. kok apa namanya Betul. ngatur? Gimana sih? Anda kasih tahu dulu ente dari awal minta dalil spesifik tentang Maulid. Nah, sekarang saya tanya balik. Kita tanya balik dalil spesifik tentang tiga taut itu nggak ada juga kan? Ini ayat Qurannya Kita ada. tanggapi ya. Sudah ada ini Kita ayat tanggapi Qurannya. terkait dia bilang Allah itu bila wala makana. Aina Allah, kemudian Allah itu wujud bila makan itu kita bisa bawakan di dalam al-farqu bainal firaq tapi tanpa sanad satu. Itu walaupun kita ngakui ke Berantum apa namanya, berakidah tanpa sanad begitu. Boleh. kelemahan. Selesaikan dong kita bicara. Makanya jangan kami dipotong tidak dulu, Bang, bawakan. mahasiswa. Kita belum selesai kok dipotong, ketakutan Bapak ini. Pertama, kita kami tidak pernah. Host bisa diturunkan? Anda Nah, itu sudah konsisten bilang dong munafik dengan itu, kata-kata bukan? Anda. Hilman, munafik kok Hilman masih main musik. Kawan Katanya kami salafus soleh, ketika telah sokal Hilman. mengatakan bodoh itu diturunkan. Sekarang Kawan Anda Ngomong telaso loh, munafik, ngomong turunkan telaso dong. tuh. Ah, udah bukan. turunkan. Sip. Hilman sibuk cari kesalahan. Tadi mu'alak tadi tuh hadis palsu itu Ustadz Hilman. Jangan kau Mana bawakan. mana hadis palsu yang mana? Mu'alak. Yang mana? Janganlah hadis palsu. Yang Allah bilang makan itu hadis palsu itu. Itu Ngapain dibawa? perkataan Imam Abu Hanifah kok. Ya soalnya Sekarang saya kalian mau ayat itu Al-Quran dari 6.600 ayat Al-Quran yang menyatakan Allah wujud bila makan. Sudah Allah wujud bila sampaikan jihad. tadi, kami tidak minta begini ya host. Saya nyampaikan lewat host saja. Saya capek soalnya nanggapi orang begini nih. Begini host, kami minta itu simple. Iya, Bang. Kami minta itu simple. Yang kami minta itu terkait yang pertama adalah, biar saya ulang ya. Yang pertama, pembagian tauhid menjadi 3 oleh salafus soleh dari lisan salafus soleh. Lafadznya itu dari salafus soleh, bukan berdasarkan istiqro pemahaman. Tapi salafus soleh memahami Al-Quran dan hadis, kemudian membagi tauhid menjadi 3. 1. Kemudian kami meminta dari salafus soleh yang mengatakan zat Allah berada di atas ars. Abu Hanifah itu salafus soleh nggak sih? Tapi Nah, tapi lanjut. Allah itu. Bisa saya lanjut host? Lanjut. Wah, nanggapi ibu-ibu susah. Lanjut Bang, lanjut Bang. Yang kedua, oke. Yang kedua host, yang belum lagi, itu pertama belum dijawab sampai sekarang. Yang kedua, yang kami minta itu terkait Ibnu Abdul Wahab di dalam pembahasan, turunan dari pembahasan asma wa sifat, dan secara jelas dia menulis di dalam kitab Usuluddin Al-Islami bab ketiga. Bab ketiga, bab Aqidatus Salafi Soleh, kata dia. Itu mengatakan Allah itu zat Allah di atas ars. Kami meminta siapa salafus soleh yang mengatakan zat Allah berada di atas ars. Pemahaman mereka dari Al-Quran dan Sunnah sampai mereka mengatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami meminta penjelasan dari salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Sedangkan di dalam penjelasan salafus soleh yaitu Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud di dalam Quran surat Yunus ayat 31 itu adalah orang-orang musyrik, bukan orang yang bertauhid rububiyah. Dari sini jelas bahwasanya pemahaman Ibnu Abdul Wahab bertentangan dengan pemahaman salafus soleh, dan kami meminta penjelasan terkait 3 hal ini berdasarkan pemahaman salafus soleh dari Al-Quran dan Sunnah, bukan pemahaman. Bedakan ini ya host, tolong disampaikan dengan detail kepada beliau ini. Kami minta bukan pemahaman saya atau pemahaman Anda atau pemahaman siapapun di sini terkait apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman salafus soleh
terkait Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahab. Sekian, terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Izinkan saya host untuk membaca ayat Quran ini dan menjelaskannya. Kalau mereka tidak terima bahwa di sini ada konsep tauhid yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, yang pertama saya katakan konsep tauhid itu tidak sahaja digagas atau ditulis atau dikonsep oleh seorang Ibnu Taimiyah saja. Ya, para ulama sebelumnya juga mereka sudah mengkonsep tauhid. Ya, buktinya mereka menulis kitab-kitab tauhid. Imam Bukhari menulis kitab tauhid. Ibnu Uzaimah juga menulis kitab tauhid. Ya, Usulus Sunnah Ibnu Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Mereka juga sudah menulis dan mengkonsep. Sebagaimana juga para ulama Asy'ariyah juga mengkonsep tauhid mereka. Ya, hanya saja permulaan konsep tauhid dalam Asy'ariyah bermula pada abad keempat, yakni dimulai oleh Al-Imam Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Dan kalau kita melihat kitab Al-Insafnya Imam Al-Baqillani, maka beliau akan jelas beliau dalam kitab itu menyebutkan adanya uluhiyah, adanya rububiyah dan uluhiyah. Sebagaimana tadi yang telah saya tampilkan. Kemudian saya akan baca Al-Quran ini, kemudian saya bacakan tafsirnya dari para tabi'in. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Tuhan, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan di antara keduanya. Ada kurang di sini, dan di antara keduanya. Yakni yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang menguasainya, yang mengurusnya. Tiada yang mempertanyakan apa yang diputuskannya. Fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Surah Maryam 65. Maka sembahlah dia. Sembahlah dia dan berteguh hatilah, bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan dia? Ada yang sama dengan dia? Ini minta maaf, host, Ali bisa Ibnu Abi Thalha dijelaskan telah kepada meriwayatkan dari Ibnu beliau Abbas pertanyaan bahwa saya makna bisa ayat dijelaskan ini kepada ialah beliau. apakah kamu mengetahui yang semisal atau yang serupa dengan Tuhanmu? Iya, maksudnya pertanyaan saya tolong dijelaskan kepada beliau. Mungkin beliau belum paham. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid Nanti rahimahullah, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Ibnu Juraid, serta lain-lainnya. Hal yang sama disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Mujahid, ya, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ibnu Juraid. Dan mereka ini adalah para tabi'in. Ada tabi'in yang sigar, ada tabi'in yang kibar. Ikrimah rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tiada seorang pun yang bernama Ar-Rahman, yang Maha Pemurah atau yang Maha Pengasih kalau bahasa kita, selain Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang Maha Suci, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi serta Maha Suci namanya. Jadi di sini jelas konsep bahwa Allah penguasa, pencipta, rububiyah. Fa'buduhu, sembahlah dia, itu ubudiyah. Kemudian Allah sebut kemudian disebut tentang nama Allah, ya, Maha Suci, namanya Maha Suci lagi Maha Tinggi. Jadi jelas asma wa sifat. Maka kami yakin Ahlus Sunnah As-Salafiyun, ketika Allah Ta'ala menyebut tentang namanya, maka di situ ada sifatnya yang Maha Tinggi. Ketika kami mengatakan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan sungguh Allah Ta'ala Maha menyaksikan atas segala sesuatu, maka kita katakan Allah memang betul-betul Maha melihat, memiliki sifat, Maha menyaksikan, sifat dia memang menyaksikan, hakiki. Ya, ketika Allah menyebut wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sungguh Allah Ta'ala ya ilmunya meliputi segalanya, segala sesuatu, maka benar-benar Allah mengetahui itu. Ya, kita tidak memajaskannya, kita tidak mentahrifnya, kita tidak mentakyifnya. Sebagaimana tadi Imam Al-Baihaqi menyebutkan demikian. Ya, Imam Al-Baihaqi menerima, walaupun beliau membuka ruang takwil, tapi mereka mengatakan bila kaif. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan wasakatu anhu, mendiamkan atau diam darinya. Ya, ketika Allah sebut Ar-Rahman al-Istawa, Ar-Rahman al-Istawa, bagaimananya kita tidak tahu. Tapi beriman dengan itu, iya kami beriman. Apakah sama dengan makhluk? Tidak sama. Ya, bukan, host. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jawaban beliau tidak menjawab pertanyaan saya. Minta maaf. Baik, ya. Minta maaf. Oke, sekarang face to face Anda ingin tanyakan kepada Ustadz Hilman, apakah saya Anda lewat beriman, host aja. Minta maaf, Pak. Saya lewat host. Anda beriman bahwa Allah Enggak, Pak. Minta maaf ya, saya lewat host saja. Surah Toha ayat 5. Yang saya tanya itu host yang ini nih. Yang ini ya.
Ini yang saya tanya. Pertanyaan saya Bang Hilman jawab. Apakah Nggak, Anda beriman saya mau lewat bahwa host Allah saja. menyebut Saya lewat host dirinya saja. Ar-Rahman ala arsyis tawa? Anda beriman nggak di Tahu, Ustaz. Al-Quran ini? Saya lewat host saja. Ini kan dibilang iya, saya beriman kok dengan ayat-ayat yang dia bilang tadi, ayat dari Al-Quran saya beriman kok. Dia bilang begini bos, yang saya tanya itu kan Ibnu Abdul Wahab mengatakan wa amma tauhid bahwa salah satu anwa'in tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma wa sifat. Nah, yang saya tanya itu adalah lafaz seperti ini, ucapan seperti ini, siapa salafus soleh yang mengatakan? Oke, kalau begitu tunggu saya ya. tanya belum Anda selesai ya. siapa Belum selesai. siapa imam salaf yang mengatakan persis seperti Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawhar Tauhid. belum selesai Allah ya. wujud bila makan. Belum selesai ya, Ya Pak. udah. Kami Belum selesai ya. mengakui Yang kedua- kalau tidak ada dalil spesifik. Nah, berarti Yang ente juga kedua- nggak ada dalil spesifik. Sebentar, Pak. Yang kedua ini host. Yang kedua ini nanti host yang pahamkan dia saja. Soalnya mungkin kalau saya cerita ke dia enggak paham. Jadi saya tanya ke saya lewat host saja. Yang kedua terkait perkataan Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Usuluddin Al-Islami. Ini kitab Usuluddin Al-Islami, istiwa'uhu ala arsihi ay uluwihi alaihi bidatihi. Zat Allah ada di atas ars. Itu siapa? Salafus soleh yang bilang seperti ini siapa? Saya tanya salah. istiwa'uhu ala arsyihi ay ulu alaihi bidatihi. Terus apa? Ya. Nah, Ya, itu. bila Bila kaif kaif wala wala tasbih tasbih wala wala tamthil. tamthil. Nah, peletakan yang mengatakan, saya enggak tanya minta maaf sekali ini ya Allah. Saya tidak bertanya terkait pemahaman Anda terhadap apa yang Anda baca di At-Tabari, bukan itu yang saya tanya Bapak. Nanti disampaikan ke Bapak itu host. Yang saya tanya itu salafus soleh mengatakan seperti itu di dalam kitab mereka. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini host, yang saya tanya itu terkait tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mana harus ini katakan bahwa alladzi aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang kafir di zaman Nabi, kemudian membawakan Quran surat Yunus ayat 31, sedangkan At-Tabari mengatakan bahwasanya At-Tabari mengatakan itu musyrik, bukan muwahhid rububiyah. Nah, yang saya tanya itu Allah sudah berapa kali saya ulang ya, bukan pemahaman si beliau terkait apa yang dia baca di dalam At-Tabari, apalagi di Al-Quran. Bukan itu yang saya tanya, bukan itu. Berarti pemahaman saya salah, pemahaman Anda benar begitu ketika membaca At-Tabari. Aduh ya Allah, saya tolong disampaikan host, tolong disampaikan. Saya tidak kenapa? bertanya. Jelas Istiqomah At-Tabari tidak mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Minta maaf Dan saya. tidak ada yang semisal dengannya. Minta maaf, tolong selesaikan saya menyampaikan. Tidak ada semisal dengan dia. Ya sama, asma wa sifat kami. Makanya gini ya, terakhir saya katakan di sini. Minta maaf saya. Bang Hilman, ucapan saya terakhir dulu. gini ya. Dengar, saya katakan ucapan terakhir. Maksudnya biarkan saya selesaikan Untuk dulu. Saya menantang Anda semua baca Usulul Tsalatsa. Apakah di situ ada pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Wahab versi dia sendiri? Aduh. Bawakan. Biar saya selesaikan buka di dulu. sini. Dan yang kedua, Anda biar bawa saya- buka kitab Anda, kitab Ummul Barahin As-Sanusi. Biar saya Apakah selesaikan di situ dulu. ada dalil Host, Al-Quran spesifik? Yang saya tanya, begini host. Anda itu tidak membuka Usulul Tsalatsa, makanya Anda menuduh orang yang tiga saya tauhid tanya, seperti Trinity. Yang saya enggak bilang Makanya Anda begitu, ya. tantang Anda bahwa jangan Usulul punya Tsalatsa. kebiasaan memfitnah ya. Saya enggak bilang begitu. Anda sebut tiga tauhid seperti Trinity. Saya enggak bilang begitu. Anda ada. Mana? Anda Bawakan sebut jejak lagi digital. ulama-ulama yang tiga Mana? tauhid ini bodoh.
Anda sebut itu Mana? loh. Ada Kalau itu bodoh, saksi kalau banyak. bodoh ya di room saya, tapi tidak di sini. Saya menghormati host. Tunggu. Ya, punya Iya. room. Dia punya room. Makanya Anda buka. Ya, Oh, kita tantang Anda buka usul salasah. Biar saya selesaikan dulu. Baik, silakan. Tolong disampaikan kepada dia host. Ini sudah ulang-ulang kali. Yang saya tanya adalah pemahaman salafus soleh terkait apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka tulis di kitab mereka. Lafadznya itu sama dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab. Harus Bukan- lafaz. bukan lafaznya ayat sama. bukan ayat Al-Qur'annya yang sama atau hadisnya sama, Apanya yang tidak. sama? Yang saya tanya pemahaman salafus solehnya, lafaz Harus sama. yang dikatakan oleh salafus soleh sama tidak. Nah, kalau cuman Baik. pemahaman itu kan yang kami dengar dari tadi, pemahaman dia yang dia baca dari kitabnya At-Tabari. Sedangkan yang kami baca dari kitab At-Tabari tidak memberikan faham seperti itu. Jadi tolong sekali semoga Allah beri hidayah kepada Bapak mahasiswa kehidupan. Dan kepada antum juga, alhamdulillah. Tolong sekali dibawakan apa yang mereka sampaikan terkait yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Wahab. Terima kasih. Baik. Saya tanggapi, tolong sekali Anda buka usul salasah, di mana di situ Al-Imam Muhammadul Wahab mengkafirkan Anda dan anak keturunan Anda atau atu-atu Anda. Bawakan di situ, buka di situ, apakah ada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang spesifik, orang per orang, satu. Bawakan situ lafaz per lafaz. Ya, saya Lah, minta kok Anda malah lari ke situ lah, pertanyaannya lain. Malah Ya. tanya lari. itu jawaban saya kepada Anda untuk membuktikan bahwa dia mengkafirkan orang atau tidak, atau Hubungannya apa? Hubungannya apa? jelas. Anda kan menuduh. Dia mengkafirkan dengan apa yang kita bahas. Saya Bang, meminta Anda kan menuduh. Anda kan Kok menuduh lari kan. pembahasannya sih, lari pembahasannya. Aduh. saya menuduh Kacau. apa lagi? Aduh, Anda kan menuduh bahwa paham pertanyaan. Maaf teman. dengar dulu. Aku lagi Saya nih. tantang Anda Tenang. buka. Aku lagi Oke, asam silakan. lambung pula lagi Di nih. tengah host, di tengah dulu Bang host. host. Tayyip. Anda nih lagi naik asam lambung nih sebenarnya ini. Lagi ini. Oke, salah. Jadi gini Bang Hilman, nanti kita ada diskusi. Saya buka kitab Usulus Salasa yang Anda katakan 3 tauhid kan. Nah, itu selalu kan Anda framing 3 tauhid, 3 tauhid. Saya buka saya akan buka kitab Usulus Salasa saya. Kemudian Anda bawa kitab apa tadi? Ummul Barohin atau Jawharut Tauhid? Oke. Anda buka, kita buka kata per kata di situ. Mana yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, maka kita setuju untuk rujuk, oke? Oke. Baik. Dia ada masa saya buka kitab Usulul Salasa dan Anda di situ buka kitab Jawharut Tauhid atau Ummul Barohin. Saya bakal buka Ummul Barohin. Ummul Barohin. Oke. Begini, Baik, ya. kita bahas. Saya mau dalilnya yang spesifik Al-Quran dan Sunnah. Kita Begini deal. Pak, begini Pak, deal ya, kita bahas isi dari tauhid itu mana yang bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Jangan isinya dulu, namanya dulu Bang. Wah. Abang kan framing kan Kok nama takut Abangku. kita bahas isinya. Iya, tentu isinya kita mau. Wih. Isinya kita mau. Oh. Isinya kita mau, tapi Ternyata. penamaannya juga harus ada dalilnya Abangku. Wow. Ya. Oh, Bawakan penamaan kepada kami itu. nanti Begini lafaz Bang per ya. lafaz, mana satu sifat Gini, wajib. gini, Kang mahasiswa. Ayat sifat wajib. Ya, oke. Gini Kang mahasiswa ya. Saya dari Baik. tadi dari awal sekali tidak mempermasalahkan nama. Tidak perlu soal nama. Bukankah Anda kemana-mana mempersoalkan 3 tauhid? Yang saya permasalahkan nama atau taksim. 3 tauhid. Nama atau taksim? Jelas nama juga Anda sebut. Tadi ada sebut. Yang Bawakan kami saya siapa salafus permasalahkan- soleh yang menyebut 3 tauhid. Anda berarti Nama juga ada di situ dong. Minta maaf ya, berarti Anda salah paham terkait pernyataan saya dari awal. Yang saya permasalahkan sudah. yang saya sudah permasalahkan corner Anda. lah kok sudah. Hei.
Pak. Bisa kan, Yang saya? saya Jangan permasalahkan kemana-mana Anda berarti- framing orang bahwa 3 tauhid itu bid'ah. berarti ya Allah yang kami Berarti kan jelaskan. namanya juga ada di situ 3 tauhid. Bentar dulu, Yaitu siapa ya. namanya? Rububiyah, Yang uluhiyah, kami asma wa sifat itu permasalahkan. yang Anda sebut bid'ah. Aduh, bisa diskusi nggak ini? Apalagi sifat Nah, 20 itu Yang lebih kami bid'ah. jelaskan adalah taksimnya, yang kami permasalahkan, yang kami kritisi ya, biar Yang tidak. antum kritisi. Mungkin Bapak ini karena tidak paham dari awal, minta maaf. Saya mengira Anda ini paham, ternyata tidak. Baik. Dari awal. Anda yang paling paham lah dalam agama ini. Ya, saya yang Baik, paham baik. perkataan saya, Oke, kalau yang paham perkataan saya kan saya sendiri, Pak. Berarti yang paham perkataan saya juga dong. Iya. Tunggu. Anda dulu ngomong. Anda ngomong. Bismillah, Silakan, teman-teman Mas. semua yang udah pada gabung. Terima kasih udah pada gabungnya. Biar kondusif ini. Mungkin pertanyaan daripada ada di Habib. Kenapa dibagi tauhid? Host paham itu. Kenapa Host tauhid paham. itu dibagi Dan yang- menjadi 3 kan? Kemudian Ya, ternyata host paham. di sini jadi persoalannya itu kenapa dipisah? Kenapa tauhid itu dipisah? Ya. Satu tauhid itu dipisah. Pisah. Itu Apakah di situ makanya. ada Imam Ibnu Taimiyah menyebut pisah? Oke, tadi kita jawab. Coba tunjukkan Jadi- di mana di dalam kitab dia menyatakan dia terpisah. Tadi kan Ibnu bin Abdul Wahab bukan Ibnu Taimiyah kan. Bahas ini. Ya, beliau tidak sebut terpisah. Dari tadi, Beliau dari tadi menyatakan kita- beliau dari menyatakan Dari tadi. secara sosial, secara faktual dari tadi, bahwa Pak. orang musyrikin mengakui Dari tadi. adanya Allah. Dari tadi ya, dari tadi. Orang musyrik itu mengakui adanya Allah. Sekarang saya tanya Anda, Dari apakah tadi, dukun Bapak. Aduh. apakah dukun yang pakai lobe, yang pakai serban, mereka mengakui Dari adanya tadi. Allah atau tidak? Dari tadi Bapak ya, dari tadi sekali. Yang kita Iya. itu Iya, Bangku. Antum mau salaf, saya sudah bawakan salaf di situ. Ali bin Abi Thalha, sejalan dengan Ibnu Jubair, Said bin Jubair. Tapi pada Qatadah. intinya nggak spesifikan pernyataannya. dari tadi yang Enggak, kita bahas baik, itu baik, kan baik. taksim. Ini host Jadi- apa namanya? Oke, baik, mungkin minta maaf ini, bos, saya mungkin ini, host. ambil daripada statement dia. Apa Bang namanya? Hilman, Bang Hilman, Mungkin apakah ini. Anda setuju malam ini Ini. bahwa penyebutan 3 tauhid secara nama tidak ada masalah? Ya, Sebutkan dulu. 3 tauhid Penyebutan. secara nama istilah tidak ada masalah. oke. Pembagian tauhid menjadi 3 adalah masalah besar dan isi dari 3 tauhid udah. adalah saya selesaikan Nah, tuh. dong. Mau minta Tuh kan Anda kan berputar-putar. Iya, Sekarang Anda kok tadi minta- bilang penyebutan maksudnya 3 begini, tauhid. Anda kok ngatur saya? Lah, ngatur kalau begitu saya? namanya pun masalah. Makanya saya jelaskan diam dong Nah, kalau sekarang begitu. penamaan 3 tauhid itu masalah atau tidak? Pembagian tauhid menjadi 3. Penamaan 3 tauhid masalah atau tidak? Makna ya, asam lambung awaknya. Ini lagi dijawab mahasiswa. Kita lagi Ya, itu jawab. jawab udah poin. Ngapain? Udah jawab Masalah malah atau tidak? dipotongin. Boleh ditengahkan dulu, Bos. Kok minta saya harus ngikut dia? Siapa kamu? Enggak sendirian lagi. Kalau nggak bisa menengah-nengahkan Kan biar saya antum jadi antum muter-muter. Antum Saya mempersoalkan kemana-mana 3 tauhid bid'ah 3 tauhid Makanya bid'ah. Anda diam. Anda bicara. Silakan Ustaz Ghazali. Diam dulu. Al-Ghadabu minasyaiton. Al-Ghadab Apa sih? minasyaitonirrajim. host izin jadi moderator dong. Kayaknya Al-Ghadab kurang tegas minasyaiton. antum. Saya jawab ya host. Saya jawab. Al-hadis al-ghadab minasyaitonirrajim. Saya jawab ya host. Pembagian Isma al-ghadab minasyaiton. Al-ghadab minasyaiton. pembagian 3 tauhid adalah suatu masalah. Dan isi dari 3 tauhid yang dibagi ini bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Penamaannya saya tidak permasalahkan hal itu. Itu kan yang Di dia mana mau. rujukan Anda mengatakan bertentangan dengan salafus saleh? Oke, kita jelaskan lagi saudara-saudara. Di dalam Berkali-kali, kitab. aduh. Jadi penamaan 3 saja masalah. Namanya Dari- masalah atau tidak namanya? Izin masuk. Benar, host diam. Saya yang jadi moderator. Saya adil. Kalau saya nggak adil, saya turunin. Saya adil. Oke. Ya diam Ghazali bentar dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua orang. Diam Rizky.
Untuk Ustadz mahasiswa sama Ustadz Hilman, izin menengahi. Sekarang pembahasan tentang terkait usulus salasah. Pertama, dari apa yang telah dikaji bersama, Ustadz mahasiswa tadi membawakan beberapa dalil daripada Al-Quran dan hadis terkait makna daripada usulus salasah, yang mana ternyata rububiyah ada di Al-Quran, uluhiyah juga ada di Al-Quran, asma wa sifat juga ada di Al-Quran. Kemudian ditentang oleh Ustadz Hilman bahwasanya gak ada, yakni kalau seumpama sekedar memahami sekedar rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, oke, nama-nama itu ada di era salaf. Namun pertanyaan dari Ustadz Hilman, di mana ulama salaf yang membagi tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat? Monggo, saya kasih waktu buat Ustadz mahasiswa untuk menjawab. Paling tidak 5 menit, tafadhol. Baik. Salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in adalah rujukan yang paling benar dalam beragama. Sebagaimana perkataannya Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya, ikutilah jalan salafus saleh, berhentilah di mana kalian berhenti dan diamlah di mana mereka diam. Dikatakan oleh Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala. Kemudian terkait penamaan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sudah ada salah satunya dari Al-Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Absat tadi. Penamaannya, ya. Penamaannya. Oke? Penamaannya. Kemudian terkait isinya, saya meminta kalau ada waktu next, ya, kita buka kitab Ibnu Taimiyah yang menyatakan tentang 3 tauhid ini, kemudian juga Muhammad Abdul Wahhab tentang usulus salasah. Oke? Di situ Anda akan temukan dipenuhi dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Tidaklah beliau berbicara dengan dengan satu tulisan dia atau satu yang sama persis dengan yang spesifik, lafaznya dengan dia spesifik, ya, tapi tidak sama. Maka beliau menyebutkan dalil tawakal kepada Allah ini, ya. Kemudian dalil tentang raghabah, wa ila rabbika farghab, disebutkan di situ, ya. Dan itu sangat berbeda, saya jawab, ya, sangat berbeda dengan kitab tauhid yang lain. Kitab tauhid yang lain, saya tidak sebut nama ini, ya. Kitab tauhid yang lain yang pakai rasional, di mana penulis itu menulis ide rasional dia dulu, baru didukung oleh ayat Quran. Ini yang saya pribadi tidak menerima, ya. Al-Laqani ketika dia menulis kitab Jauharut Tauhid, dia menulis dengan rasional dia dulu, baru dicari dalilnya. Oke? Nah, adapun Syekh Muhammad Abdul Wahhab ketika beliau menulis usulus salasah, beliau menyebut dalil-dalilnya Al-Quran dan Sunnah spesifik lagi, walaupun lafaznya tidak sama. Oke? Itu jawaban saya. Monggo, masih kurang 2 menit. Kemudian terkait dengan tuduhan orang bahwa 3 tauhid bid'ah, kemudian disebutlah oleh orang-orang yang terpengaruh dengan dia ini bahwa 3 tauhid bid'ah seakan-akan memframing bahwa uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu seakan-akan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, bahkan tidak ada dalam kitab-kitab salaf. Ini loh, ini yang kita sayangkan. Dia framing orang untuk membenci, bahkan membenci istilah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ya. Seakan-akan dia ingin memframing manusia, ini loh, kalau 3 tauhid ini berarti dia Kristen, sama seperti Kristen. Ini yang kita sayangkan. Nah, seorang Hilman yang katanya ahli hadis, seorang ahli hadis itu seharusnya insaf, ya. Kita belajar namanya ahli hadis itu insaf. Ibnu Hibban dikritik ketika dia menulis menjahurin orang-orang yang dihajar, ya. Kemudian para ulama mengkritik dia, hendaklah kau beriksa insaf, wahai Ibnu Hibban. Maka seorang yang belajar hadis seharusnya dia insaf. Seharusnya belajar dia insaf, ya, terutama kepada ulama-ulama hadis yang lainnya yang juga menulis karya-karya ilmiah, karya-karya tentang tauhid, ya. Kemudian saya katakan terakhir, natijah dari dakwah, perhatikan, yang dituduh Syekh Muhammad Abdul Wahhab
sebagai khawarij, yang dituduh dia sebagai mujassimah dan seumpamanya. Kita katakan pada Anda, ya, siapa negara hari ini, negara yang besar yang seimbang dengan Saudi Arabia di zamannya? 5 menit, oke. Gini, karena kita pembahasannya tentang usulul salasah, jadi sesuatu yang melebar kita tidak bahas. Sesuatu yang melebar kita tidak bahas. Ini pertama untuk Ustadz Hilman agar dijawab. Poin pertama, wajibnya kita mengikuti salafus soleh. Dan ternyata di dalam salafus soleh itu banyak sekali ulama yang menjelaskan tentang dasar daripada usulul salasah. Kayak Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Absat. Kemudian, kalau mau melihat secara terperinci makna-makna daripada usulul salasah, kita bisa lihat di dalam kitab-kitab Majmu'nya Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Di situ disertakan dengan dalilnya. Beda dengan Asy'ariyah yang mana mereka mendahulukan akli minan nakli, begitu. Sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Laqani dan lain-lain minal Asy'ariyah. Nah, oleh karenanya meskipun demikian kata Bapak mahasiswa, meskipun demikian saya akui, kata beliau, walau lafadznya tidak sama. Jadi beliau mengakui akan adanya, beliau mengatakan akan adanya makna. Untuk Ustadz Hilman, mungkin pertanyaannya biar tidak panjang lebar, pertanyaannya adalah jawabannya adalah bahwasanya usul-usul salasah sudah ada sejak era salaf, contoh Al-Imam Abu Hanifah di Fiqhul Absat. Monggo bisa jawab. Oke, siap. Yang pertama yang ingin kami jawab itu terkait apa namanya, 3 tauhid ini sudah ada dari zaman salafus soleh. Tidak, kalau istilahnya pernah dipakai ada, karena lafadznya itu di dalam kitab Fiqhul Absat. Tetapi kalau kita meneliti lebih dalam di dalam Fiqhul Absat itu bakal bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Usuluddin Al-Islami. Nah, yang kami pertanyakan dari tadi adalah kalau memang ada dari salafus soleh, tolong bawakan kepada kami apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitabnya Ar-Risalatul Mufidah, yakni tauhid itu terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian begitu juga di dalam kitabnya terkait rububiyah, yang dia mengatakan bahwasanya orang kafir itu bertauhid rububiyah. Siapakah salafus soleh yang mengatakan seperti itu? Bahkan kami mengkritik, kami dari ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar mengikuti ajaran salafus soleh itu mengkritik apa yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahhab di dalam Ar-Risalatul Mufidah dengan membawakan ayat Quran surat Yunus ayat 31 di dalam pendalilan tauhid rububiyah, di dalam pendalilan mengatakan orang kafir itu bertauhid rububiyah. Ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh salafus soleh di dalam At-Tabari yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud orang-orang di dalam ayat itu adalah orang-orang musyrik. Kemudian itu jadi bertentangan dalam sudut situ satu. Kemudian yang di dalam kitab Usuluddin Al-Islami itu Ibnu Abdul Wahhab mengatakan zat Allah di atas ars. Ini bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Absat, yang mana beliau mengatakan bahwasanya bila wala makana tadi itu mana tadi? Saya buka ya. Terkait wala makana tadi Fiqhul Absat, Fiqhul Absat. Fiqhul Absat. Nah ini, beliau mengatakan kuntu ara'aita law qila aina Allah ta'ala faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makana. Kalau memang kita mau kita mau memakai Fiqhul Absat ini, jelas-jelas di dalam Fiqhul Absat itu statement argumentasi yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab Usuluddin Al-Islamiyah. Mungkin sekian dari saya. Makanya tolong pertanyaan yang 3 pertanyaan yang kami sampaikan tadi dibawakan jawabannya. Nah, terkait apa namanya, apa yang disampaikan tadi itu oleh Bapak ini, mungkin kalau kedepannya mau bikin diskusi bisa kita bahas. Ini tawaran dari saya, bisa kita bahas isi dari tauhid, isi dari sifat 20 dan isi dari 3 tauhid, kemudian pendalilan yang ada di dalam sifat 20 dan pendalilan yang ada di 3 tauhid. Kemudian apakah pendalilan itu bertentangan atau tidak dengan pemahaman salafus soleh? Mungkin 3 poin itu yang bakal kita bahas secara terperinci. Terima kasih. Masih kurang 2 menit Ustaz, bisa dilanjut, kurang 2 menit. Cukup. Antum joget-joget gak boleh apa-apa, disclaimer, kurang 2 menit. boleh disclaimer.
Enggak, belum. Tunggu dulu, kurang 2 menit. Cukup Ustaz, cukup. Saya mau Cukup ya. disclaimer ya. Ini dikasihkan ke kawan, ada kawan yang lain bisa. Oke, mungkin ada teman-teman Aswaja yang mau nambahin. Mas Yus mungkin? Ntar Mas Rizky, Ustaz Rizky nanti saya kasih waktu. Mas Yus mau nambahin? Ya, saya mau membahas tentang Saya tauhid kasih uluhiyah waktu. rububiyah ya. Saya kasih waktu. Ini masih waktunya Aswaja. 2 menit lagi Aswaja. Ya, izin Ustaz masuk. Saya nunggu kesempatan ngomong dari tadi. Alhamdulillah, makasih kesempatannya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, saya ingin minta pertanggungjawaban daripada statementnya Bapak mahasiswa yang mana pada malam sebelum ini, ya, tadi malam, kemarin malam di salah satu komal Bapak mahasiswa mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Juwaini di dalam kitab Al-Irsyad itu membagi tauhid menjadi 3. Nah, di situ saya nggak ada kesempatan naik begitu, dan memang kita berencana untuk mengadakan diskusi pada malam ini, tapi ketemunya di room ini begitu. Jadi yang ingin saya mintakan pertanggungjawaban daripada Bapak mahasiswa, di manakah atau redaksinya seperti apakah Imam Al-Juwaini membagi tauhid itu menjadi 3? Itu aja. Oke, 6 cukup. Teman-teman Aswaja udah 5 menit. Sekarang saya kasih waktu untuk menjawab, baik dari Ustadz Rizky atau dari Ustadz mahasiswa. Pertanyaan daripada Ustadz Hilman, daripada teman-teman Aswaja. Pertanyaannya sebenarnya banyak. Mungkin cuma diharapkan untuk ditahsis pertama dulu kepada satu hal. Himbauan saya, di sini kita diskusinya 3 kali mungkin atau 5 kali. Setelah itu kita mengkaji akidah di Asy'ariyah. Pertama kita mengkaji, siap Ustadz Hilman ya? Pertama kita Mending nggak mengkaji. dikasih kesempatan Bang Ghazali buat bertanya. Boleh saya Nanti ngomong. boleh. 5 menit. Waktunya udah cukup. 6. Sekarang kita 5 kali pembahasan bahas akidahnya Salafi, 5 kali pembahasan bahas akidahnya Asy'ariyah. Nah, pertanyaannya untuk Ustadz Rizky dan Ustadz mahasiswa adalah daripada Ustadz Hilman. Ketika tadi Ustadz mahasiswa membawakan bahwasannya Imam Abu Hanifah menyebut rububiyah dan uluhiyah di dalam kitab Fiqhul Absat. Nah, pertanyaan daripada Ustadz Hilman, kalau memang demikian, kenapa pemahaman Imam Abu Hanifah di Fiqhul Absat ternyata berbeda dengan pemahaman daripada Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibn Taimiyah? Buktinya apa? Buktinya Al-Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Absat beliau mengatakan Kana Allahu wala makan qabla yakhluqal khalqa. Allah ada tanpa tempat. Nah, itu pertanyaannya. Monggo untuk Ustadz Rizky atau Ustadz mahasiswa saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Tafadhol. Ya, saya cuma mau menambahkan saja ya. Oke. Yang memakai metode tauhid rububiyah dan uluhiyah itu bukan hanya salaf, bahkan sekelas CPI, bermadhab CPI saja, Al-Makriji itu memakai metode tauhid uluhiyah wa rububiyah. Coba gedein host. Di kitab ini Syafi'iyah ya. Al-Makriji, Al-Misri Syafi'i, Tajridu Tauhid Al-Mufid, halaman 40. Dia memakai metode wala roiba anna tauhid rububiyah, bahkan di bawahnya lebih ekstrem lagi, fa tauhid rububiyah ala distamat fil khalaiqu mu'minuha wa kafiruha wa tauhidul uluhiyah. Ini Syafi'iyah. Artinya kalau Anda mengatakan tauhid itu bid'ah, Anda juga membid'ahkan ulama Syafi'i yang memakai metode tauhid uluhiyah. Karena memang tauhid uluhiyah wa rububiyah inilah metode salaf. Bahkan sekelas Al-Makriji saja, kitab Tajridu Tauhid Al-Mufid itu memakai metode tauhid uluhiyah wa rububiyah. Tuh. Wala raiba anna tauhid rububiyah lam yangkrihul musyrikun bal aqarru. Bahkan itu jelas sekali kata-katanya. Artinya ini tidak diingkari oleh orang musyrik, bahkan diakui. Ini Al-Misri Al-Makriji yang mengakui. Jadi yang memakai metode ini ya bukan salaf saja, bahkan sekelas Syafi'iyah saja menggunakan metode ini. Makanya ulama-ulama yang mengatakan takwil itu apakah ulama Asy'ari yang mutaakhirin apa yang mutaqaddimin, ya nantinya kan begitu kan, panjang lebar kemana-mana. Ya intinya tauhid uluhiyah rububiyah itu bahkan metode ini dipakai oleh Syafi'iyah tuh.
Fatauhid uluhiyah, fatauhid rububiyah. Ini Syafi'iyah. Jadi Anda mau membid'ahkan Syafi'iyah juga. Berarti kan enggak epic dong, enggak apik dong. Masa semua dibid'ahkan. Ini Al-Makriji loh. Al-Makriji ini. Siapa Al-Makriji? Cari aja siapa itu biar data Al-Makriji. Al-Misri Syafi'i. Ini beliau memakai metode tauhid uluhiyah wa rububiyah. Jadi kalau memang bid'ah umpamanya, emang kan Syafi'i kan bid'ah, membagi bid'ah begini. Berarti ia menganggap tauhid uluhiyah ini bukan bid'ah dolalah dong. Karena Syafi'i Al-Misri As-Syafi'i memakai metode tauhid uluhiyah wa rububiyah. Jawab itu. Kan begitu kan pertanyaannya. Kan Syafi'iyah katanya tauhid itu hasanah. Berarti Al-Misri Al-Makriji menganggap tauhid uluhiyah wa rububiyah itu ya hasanah. Ini Al-Misri Al-Makriji kitab ini. Ya itu aja sih tambahannya. Nah, mungkin tambahan dari Ustaz siapa satunya? Tinggal masih kurang 2 menit. Menjawab jawaban tentang fiqhul absad. Monggo. Ustaz Rizky mungkin atau Ustaz mahasiswa atau teman-teman salaf yang lain terkait fiqhul absad. Belum dijawab ya, fiqhul absad ya. Jadi di mana Terkait fikul absad itu, Monggo. yang pertama kita komentari bahwa penyebutan beliau tentang isinya anak pribadi tidak membaca keseluruhannya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita fahami di situ perkataan beliau bahwa beliau mengakui adanya sifat tingginya Allah. Mafhum? Di situ ada sifat Allah Ta'ala disifati tinggi, bukan di bawah. Maka itu juga termasuk asma Allah atau sifat Allah, nama Allah dan sifat Allah. Ya kan? Wasi'a kursiyyus samawati wal wallahu ala wasi'a kursiyyus samawati wal la ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyul azim. Ali, tinggi. Satu. Yang kedua, di situ beliau menyebutkan tentang uluhiyahnya Allah. Dengan kita mengatakan Allah Maha Tinggi, maka itulah yang sesuai dengan sifat rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Adapun statement yang dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Allah wujud tanpa tempat, wujud tanpa arah, saya secara pribadi meragukan statement itu dari Imam Abu Hanifah. Ya, meragukan itu statement dari Abu Hanifah. Yang rajih, Imam Abu Hanifah itu berguru kepada Tawus, seorang sahabat. Ya, Bos, ngapain seorang antum, Bos? sahabat. Begitu ya. Nah, asam Jadi lambung Abu ini, Ustaz. Hanifah termasuk generasi salaf yang mereka tidak mempersoalkan istawa sifat-sifat Allah di zaman mereka. Dan kita tidak temukan Imam Abu Hanifah mempersoalkan itu. Yang ada dalam Al-Ibanah misalkan fi Usulud Diyanah oleh Imam Abu Salah Asy'ari, beliau menyebut akidah beliau sama dengan Imam Ahmad, sama dengan Imam Abu Hanifah, dan beliau menetapkan Allah istawa 'alal 'arsy. Oke, cukup. Begitu jawaban. Sudah 5 menit. Oke. Sekarang jawaban. Begini Ustadz, untuk Ustadz Hilman dan Mas Yus. Dari teman-teman Aswaja mungkin jaga Mas Raden. Di sini jawaban daripada teman-teman Salafi yang pertama adalah terkait ibarat yang terdapat di dalam kitab Fiqhul Absad daripada Imam Abu Hanifah, yang mana beliau menafikan makan daripada Allah, itu beliau meragukan. Meskipun beliau tidak memberikan penjelasan di mana keraguan itu. Intinya ya saya ragu gitu. Meskipun beliau gak memberikan argumen akan hal apa kemudian sehingga beliau meragukannya. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Tajridut Tauhid, ini katanya daripada ulama Syafi'iyah, disampaikan tadi sama Ustadz Rizky, di mana di dalam Tajridut Tauhid ulama abad ke-8 Al-Bishri di halaman 40 beliau mengatakan bahwa akan iqrarul kafir iqrarul kafir ala rububiyah di halaman 39 dan 40.
Wala raiba anna tauhid rububiyah lam yungkiruhul musyrikun, kata beliau. Monggo. Sekarang kepada teman-teman aswaja dari Ustadz Hilman mungkin untuk dijawab. Tafadhol. Saya kasih waktu 5 menit. Yang pertama, terima kasih. Yang pertama itu yang ingin saya tanggapi, ada orang yang mengingkari sebagian isi kitab, kemudian berhujjah dengan sebagian isi kitab itu. Meragukan kitab itu, di sisi lain dia menggunakan kitab itu sebagai hujjah. Bagi saya, ini adalah kedangkalan di dalam menggunakan referensi. Nah, itu perlu dibuktikan. Kalau memang dia mengatakan seperti itu, perlu dibawakan hujjah terkait kelemahan atau tidak bisa digunakan kitab itu sebagai hujjah. Satu. Yang kedua, perlu disampaikan kepada yang membawakan Tajridut Tauhid Al-Mufid, itu Al-Makrizi, dia ada di abad ke-8 Hijriah. Bukan Salafus Soleh, beliau meninggal 845 Hijriah. Sedangkan kami Rububiyah itu menggunakan referensi dari kitab Jami'ul Bayan punya At-Tabari, yang mana Imam At-Tabari adalah Salafus Soleh, yang beliau lahir di tahun 224 Hijriah, meninggal di tahun 310 Hijriah. Seharusnya kalau memang mau membantah, tolong bantahlah apa yang kami sampaikan, argumentasi yang kami bawakan, dan referensi yang kami paparkan itu dengan referensi yang dari Salafus Soleh juga. Terima kasih. Masih banyak waktunya, mungkin ada mau ditambahin? Masih ada Ustadz yang lain, Gus. Monggo, mungkin Raden Mas mau nambahin. Monggo, mungkin Mas Yus mau nambahin. Kalau gak ada yang mau nambahin, apa mau saya kasih waktunya buat teman-teman Salafi? Mau yang Salafi saja, kami masih menunggu jawaban dari mereka terkait dengan membawakan referensi dari Salafus Soleh. Ingat ya, yang kami tekankan adalah Salafus Soleh, pemahaman Salafus Soleh, bukan pemahaman kita yang kita baca di dalam kitab Salafus Soleh, yang Salafus Soleh tidak mengatakan seperti itu. Terima kasih. Oke, 6. Sudah. Jadi untuk jawaban dari teman-teman aswajah buat Ustadz Rizky dan buat Ustadz mahasiswa. Pertama dari Ustadz Hilman, bahwasanya di dalam kitab Tajridut Tauhid yang disebut oleh Mas Rizky itu merupakan pandangan daripada ulama kholaf. Pertama, dan tidak ada dari kalangan salaf. Itu yang pertama. Kemudian untuk pembahasan yang fiqhul absad itu perlu dipertanyakan terkait opini dari Mas mahasiswa. Sebab apa? Sebab di dalam beliau mengakui beberapa pendapat Abu Hanifah di fiqhul absad, namun menolak pendapat lain yang nggak sesuai dengan pemahamannya. Nah, ini perlu dipertanyakan, kenapa beliau mengingkari akan sebagian pendapat Abu Hanifah yang nggak sesuai dengan pendapat beliau. Saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman Salafi. Tafadhol. Jawaban saya bukan mengingkari perkataan Imam Abu Hanifah di situ, tetapi saya perlu melihat referensinya, dan saya kepingin melihat referensi itu dari jalur yang sahih. Ya, artinya dari kitab yang sahih. Ya. Oh, berarti antum minta dibuktikan datanya nanti ya? Iya, betul. Oke, dalam arti ana lebih percaya dari kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri yang menuliskan tentang akidahnya Imam Abu Hanifah. Begitu. Yang kedua, ketika dia tadi mengatakan agak menarik tentang pemahaman salaf tentang Allah, zat Allah di atas arasy, maka saya ingin membawakan dalil dari Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi. Saya mohon maaf saya pakai screenshot karena memang saya online pakai HP. Doakan saya nanti bisa beli laptop Bang Hilman, saya akan bawakan screen lebih besar. Amin ya Allah. Amin. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, ini dari Imam Al-Baihaqi ya. Hadis daripada Abu Hurairah dalam Sunanul Kubra. Ini agak panjang, saya meminta izin yang
panjang ini karena kita fokusnya kepada istawa. Ya, di sini apa perlu saya bacakan matannya, Bang Moderator? Ya, dibaca. Baik. Ini dalam surah Al-Kubra disebutkan, ya Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal ard. Ini lafaz matan hadisnya ya. Innallaha khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Thumma istawa 'ala al-'arsy yawma as-sabi' wa khalaqa at-turba yawma as-sabt wal jibal yawma al-ahad wasyajara yawma al-itsnain wasyarra yawma ats-tsulatsa wan nur yawma al-arba' والدواب يوم الخميس والآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر وخلق من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها من رجل ذلك جعل الله atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya fokus ke satu screenshot bentar. Oke. Nabi SAW katakan, ya Abu Hurairah, inna Allah khalaqas samawati wal ardaini wa ma bainahuma fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Ada enggak lafaz itu thumma istawa 'ala al-'arsy? Ada kan? Ya. Jadi penyebutan tentang istawa 'ala al-'arsy itu ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak meributkan ini di zaman mereka. Adakah pertengkaran di zaman sahabat tentang istawa? Adakah perdebatan mereka Abu Hurairah dengan Abdullah bin Mas'ud? Adakah pertengkaran antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib terkait dengan istawa al-'arsy? Adakah perselisihan mereka tentang istawa al-'arsy? Tidak. Oleh karena itu bertepatanlah dengan apa yang dikatakan Imam Malik bahwa istawa itu maklum, ghairu majhul. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya. Dalam lafaz yang lain wa kaifiyatuhu majhul, dan bagaimananya Allah istawa itu tidak kita ketahui. Ya, bertepatan dengan perkataan Imam Malik. Oleh karena itu, kita menarik satu kesimpulan yang monumental dari perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Kata beliau, apa yang hari ini adalah agama, maka itulah agama hingga hari kiamat. Dan apa yang tidak ada pada hari ini bagian dari agama, maka dia bukan bagian dari agama hingga hari kiamat. Bisa dilihatkan redaksi hadis yang tadi, saya pengen lihat. Ini saya bawa nih hadisnya. Dan yang dari kitab Sunanul Kubro. Ini. Anda ambil nanti referensinya nomor berapa? Bentar, saya lihat di handphone satu lagi. Ya. Nah, dalam Sunanul Kubro nih ya, saya bawakan Sunanul Kubro Imam Al-Baihaqi. Oleh karena itu masih boleh nyambung lagi Ustaz, moderator? Boleh. Masih kurang banyak. Saya tarik satu kesimpulan yang mudah-mudahan cukup indah. Saya katakan berdasarkan apa yang saya baca, dan walhamdulillah saya membaca referensinya walaupun resensi dan kitab terjemahan gitu ya. Saya tidak mengendolok semua kitab bahasa Arabnya. Saya mendapati sikapnya Al-Imam Al-Baqillani. Saya mendapati sikapnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya mendapati sikapnya Imam Al-Baihaqi. Mereka itu tidak menyerang orang yang menerima ayat istawa 'alal 'arsy. Mereka tidak bilang kemana-mana, woi 3 tauhid bid'ah. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga tidak mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah bahkan membela Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oke, cukup sudah. Waktunya sudah cukup. Sekarang buat teman-teman Aswaja udah 5 menit.
Jadi gini, untuk Ustadz Hilman dan Ustadz jangan lupa catat Ahlan yang sudah datang. Jadi kita diskusinya kurang 2 kali ya teman-teman. Setelah ini kita diskusi tentang akidahnya Asy'ariyah. Jadi gini Ustadz Hilman sama Ustadz jangan lupa catat dari teman-teman Aswaja, bahwasanya kata beliau itu gak menolak pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau emang ada pendapatnya Abu Hanifah akan hal itu, tolong ditunjukkan di mana beliau mengatakan demikian, gitu. Kemudian yang kedua, ditambahkan oleh Ustadz mahasiswa di situ kata beliau, bukan cuma Al-Quran dan hadis yang menyebutkan Allah istiwa alal arsy, bahkan para ulama pun juga menyebutkan demikian. Contoh, di dalam kitab Sunanul Kubra lil Imam Al-Baihaqi, beliau menyebutkan di situ kata beliau, ya Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Nah gitu. Jadi itu 2 tambahan daripada Ustadz mahasiswa. Mungkin untuk Ustadz Hilman bisa dijawab. Ini Ditampilkan datanya ya Ustadz. pertama yang di Sunanul Kubro saya lagi cari-cari ndak ketemu di Maktabah Samilah. Afwan benar. Host gedein host. Host gedein host. Sos besarin sos. Tuh yang di Besarkan screen-nya Ustaz Hilman. yang dibilang itu di dalam kitab apa namanya? Ustaz Hilman, mohon maaf, saya minta 10 detik aja ya. 10 detik. Silahkan. Wallahi ana berlepas diri ya dari orang yang merusak kehormatan Ustaz Hilman. Ana lihat di sini ada akun Hilman lagi enak. Apa yang dilakukan adalah men-screenshot Ustaz Hilman dengan minta maaf dengan tidak senonoh. Wallahi dakwah salafiyah berlepas diri dari perangai seperti ini. Tak apa, biasa. Imam-imam terdahulu jauh lebih berat keadaan mereka di dalam memperjuangkan akidah salafus soleh dibandingkan di dalam Fiqhul Absad. Imam Abu Hanifah mengatakan kultu ara'aita law qila ainallah ta'ala faqala yuqulu lahu kana Allahu ta'ala wala makana qabla ayakhluqal khalqa. Katakanlah kepada dia Allah telah ada dan tidak ada tempat sebelum Allah menciptakan makhluk. Kemudian terkait yang beliau bawakan di dalam Sunanul Kubra, dan kami menjawab dengan jawaban yang sama sebagaimana yang kami jawab terkait apa yang dibawa di dalam asma wa sifat di dalam kitab Al-I'tiqad, yang mana kami ketahui ketika kita berbicara terkait Al-Baihaqi, akidah beliau itu beliau runtut, beliau kodifikasi secara jelas di dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, dan kesimpulan yang dibawakan di dalam bab beliau membahas khusus terkait istiwa ini. Beliau mengatakan babul qauli fil istiwa, dan di dalam masalah istiwa ini bukan cuma hadis tadi yang beliau bawa banyak sekali ayat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa kana arsyuhu 'alal ma' wa huwa rabbul arsyil azim dzul arsyil majid taral malaika hafina min haulil arsy alladziina yahmiluna al arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Banyak, masih ada ayat-ayat yang lain. Lantas apa yang mau dijelaskan oleh Al-Baihaqi di dalam istiwa ini? Lihat kesimpulan yang beliau bawakan di belakang sekali kesimpulan ini. Wafil jumlah, secara kesimpulan terkait pembahasan ars ini, inilah yang beliau yakini. Yajibu ayu ulama, wajib diketahui anna istiwa Allahi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa i'tidalin, bukan istiwa tegak lurus ani wijajin dari bengkok, bukan tegak lurus dari bengkok. Walastiqrarin fi makanin, tidak menetap di sebuah tempat. Wala mumasatin li syai'in min khulqihi, tidak menempel pada sesuatu dari makhluknya. Lakinnahu mustawin ala arsyihi kama akhbar atau kama ukhbir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas ars, sebagaimana yang telah beliau kabarkan di dalam Al-Qur'an. Bila kaif tanpa mengkaifiyah. Ba'inun min jami'i khalqihi,
berbeda dari semua makhluknya. Wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makanin. Sebentar, ini beliau katakan begini biar nyambung ya. Itu di belakang beliau sempat membawakan hadis nuzul. Hadis nuzul mana tadi? Ada di belakang terkait masalah nuzul itu. Mana ya? Ada mana ini? Pokoknya di bagian sini. Lamma qadallahu al-khalqa kata bukan. Ada terkait nuzul itu Pak di belakang mana? Lupa. Ini nih. Di sini beliau membawakan khobar Nabi yang hadis Nabi yang zilullahu azza wajal kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa'astajib lahu. Ini yang mau dibawa, yang dikatakan, yang mau dikomentari beliau, yang mau dijelaskan, sehingga beliau mengatakan wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makanin, bahwasanya kedatangannya Allah bukan datang dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Wa anna maji'ahu laisa bi harokatin, datangnya beliau bukan sebuah pergerakan. Wa anna nuzulahu laisa bi nuklatin, turunnya beliau bukan perpindahan. Cukup, 5 menit cukup. ya? Sudah 5 menit. 6. Nanti mungkin saya lemparkan ke Ustadz Zian ya, tapi sekarang kepada teman Salafi dulu. Jadi gini, pertama untuk minta waktu 10 detik bisa. Kenapa? Sama, minta waktu 10 detik sebagaimana tadi saya diminta waktu 10 detik. Oh, boleh. 10 detik. Ya, di 10 detik terakhir ini saya ingin mengatakan bahwasanya Imam Baihaqi di dalam istiwa ini bukan menggunakan isbat makna zohir, tetapi terkait ayat-ayat yang beliau bawakan, beliau memaparkan dua hal. Beliau mengambil metode tafwid dengan membawakan di atasnya bahwasanya ada sebagian ulama, sebagian ashabul hadis yang menggunakan metode takwil. Terima kasih. Oke. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi